Rumah Sakit Apung Dr. Lee Darmawan, idenya tercetus ketika kami melihat penderitaan saudara-saudara kita yang berada di daerah 3T, terpencil, terluar. Donasi tembus 13 miliar rupiah, semoga RSA Dr. Lee bisa kembali berlayar. Ditulis oleh Widodo SP dari siwa.com. Sebelum menonton video ini, tarik nafas dulu dan jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan loncengnya. Galang dana Rumah Sakit Apung RSA Dr. Lee Darmawan II, terima kasih kepada semua donatur yang telah membantu untuk terwujudnya RSA Dr. Lee Darmawan II. Total donasi yang telah diterima tanggal 22 Juni 2021 sebesar 13 miliar rupiah lebih. Itulah barisan kata demi kata yang saya lihat beredar di laman media sosial IG, termasuk yang diunggah oleh pegiat media sosial Denny Siregar di akun IG-nya. Ada apa rupanya kok sampai Dr. Lee Darmawan membuka program donasi melalui Yayasan Dokter Peduli dengan respon dahsyat di tengah situasi ekonomi yang orang bilang sedang resesi gara-gara pandemi corona? Saya ceritakan saja secara singkat. Mungkin ada yang belum tahu bahwasanya Rumah Sakit Apung atau RSA yang digagas oleh Dr. Lee Darmawan belum lama ini mengalami karam kapal ketika sedang menjalankan misi kemanusiaan yang sudah dijalankan selama bertahun-tahun lamanya. Tak terhitung rasanya betapa besar jasa yang telah disumbangkan lewat pelayanan medis yang menjangkau tempat-tempat terpencil yang selama ini mungkin terabaikan karena situasi, kondisi, dan alasan tertentu. Dengan sangat banyak pasien yang telah ditangani dengan sangat baik karena adanya RSA Dr. Lee ini. Nah, tentunya akibat karam kapal tadi, RSA tidak lagi bisa melayani misi kemanusiaan seperti yang selama ini mereka lakukan lewat kapal apungnya. Tetapi Dr. Lee sempat berkata bahwa misi kemanusiaan yang dilakoninya bersama RSA tidak akan berhenti alias masih ada kelanjutannya. Berarti akan ada kapal lain yang segera akan disiapkan dengan segala kelengkapan medisnya. Benar bukan? Inilah yang saat ini sedang dilakukan. Lewat kapal donasi yang disokong sementara ini oleh 10.000 lebih donatur yang telah mengirimkan dana dengan berbagai nominal tentunya. Terkumpulnya 13 miliar lebih per tanggal 22 Juni 2021 kemarin, saya yakin masih akan bertambah. Tidak hanya sangat cepat tetapi juga rupiah yang semakin banyak. Bukan tak mungkin sampai akhir bulan nanti akan tembus setidaknya 15 miliar atau malah sampai 20 miliar rupiah. Setahu saya memang tidak murah untuk mewujudkan proyek RSA ini. Proyek besar yang tidak hanya membutuhkan kapal berukuran cukup besar tapi juga dengan segala kelengkapan peralatan medis hingga kasur-kasur untuk merawat pasien yang dilayani lewat RSA itu nantinya. Saya sempat membaca berita pada akhir 2019 lalu, Dr. Lee menyatakan dibutuhkan dana yang sangat besar untuk mewujudkan misi kemanusiaan lewat kapal apung yang disebut pertama kali berlayar untuk melayani pasien sejak Maret 2013 itu. Saat itu Dr. Lee mengaku bahwa misi kemanusiaan yang dilakukannya itu memerlukan dana hingga puluhan miliar rupiah untuk dapat melayani dengan optimal, karena proyek mulia ini sepenuhnya mengandalkan dana dari donasi, juga usaha dana yang dilakukan oleh tim Dr. Share. Wow, amazing, marvelous. Cuma itu yang bisa saya ungkapkan saat membaca kilas balik sejarah RSA ini. Juga membaca berita karamnya RSA dan program donasi yang sedang dilakukan. Kalau mau pada ikutan, bisa mengintip akun IG dari Denny Siregar karena di sana ada unggahan gambar beserta nomor rekening bagi yang mau berpartisipasi. Hanya sedihnya, berita donasi ini kok terkesan sepi gaungnya. Padahal program RSA sangat bagus dan sangat pantas untuk diberitakan. Jauh melebihi berita donasi-donasi terkait membela Palestina yang beberapa waktu lalu sempat ramai. Masa cuma berita karam kapalnya sih yang diangkat? Saya bahkan berharap Dr. Lee kembali diundang oleh Andi F. Noya, seperti yang dahulu pernah dilakukan. Program acara ini bahkan sempat memberi penghargaan Kick Andy Hero pada 2014 silam karena dianggap sangat berjasa kepada masyarakat luas melalui program RSA tersebut. Yes, Dr. Lee dan segenap timnya memang pantas dianggap pahlawan. Selain itu, harapan lain yang masih tertunda terlepas dari karamnya RSA ini juga masih ada, yakni agar semakin banyak RSA lain yang bisa dihadirkan untuk masyarakat di negeri ini. Dengan para dokter, perawat, hingga awak kapal yang sama gilanya dengan seorang Dr. Lee yang kerap disebut dokter gila karena proyek RSA-nya itu. Ingin tahu lebih menarik? Yuk, simak video selanjutnya. Pantas dijuluki Bapak Pembangunan, Jokowi bakal lanjut 4 bendungan tahun depan. Sebelum menonton video ini, tarik nafas dulu dan jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan loncengnya. Proyek infrastruktur di era kepemimpinan Presiden Jokowi terus dikerjakan di tahun 2022 mendatang, termasuk pembangunan bendungan. Kementerian PUPR akan menunda penyelesaian 12 bendungan hingga 2027. Arus kas negara yang belum kembali normal diduga menjadi penyebab utamanya. Direktur Bendungan dan Danau Kementerian PUPR Erlangga Marjono mengatakan bahwa selain menunda penyelesaian bendungan, total bendungan baru yang akan dibangun juga berkurang menjadi 12 unit.
Ke-12 bendungan tersebut akan dibagi menjadi 3 tahap, yakni 4 unit pada 2021, 4 unit pada 2022, dan 4 unit pada 2023. Erlangga tidak memerinci lebih lanjut jadwal penyelesaian 2 bendungan lainnya. Menurutnya, penundaan penyelesaian konstruksi tersebut disebabkan oleh pengetatan anggaran yang diramalkan akan terus terjadi. Anggaran Kementerian PUPR pada 2022 turun 32,94% dari pagu di PATA 2021 senilai 149,8 triliun rupiah. Dari 4 Direktorat Jenderal Teknis, Ditjen Sumber Daya Air memiliki pagu tertinggi atau mencapai 41,04 triliun rupiah. Walakin, anggaran tersebut tetap lebih rendah 29,89% dari pagu indikatif TA 2021 senilai 58,54 triliun rupiah. Dengan kata lain, penambahan bendungan pada masa pemerintahan saat ini akan mencapai 61 unit bendungan, angka lebih rendah dari target awal sebanyak 75 unit. Erlangga mencatat 61 bendungan tersebut akan menambah volume tampungan air di atas tanah sebanyak 3,7 miliar meter kubik. Hasil tampungan air tersebut berpotensi mengairi lahan pertanian seluas 367.000 hektar dan menyediakan air baku sebanyak 52,27 meter kubik per detik. Seluruh bendungan tersebut juga dapat mengendalikan banjir sebanyak 13.185 meter kubik per detik. Sementara itu, potensi energi yang dihasilkan mencapai 152 MW. Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PUPR berencana untuk membangun 4 bendungan baru tahun depan. Bendungan yang dibangun dalam rangka penguatan infrastruktur ketahanan SDA tersebut berlokasi di 3 provinsi. Direktur Jenderal SDA Jarod Widyoko mengatakan untuk pembangunan bendungan baru adalah Bendungan Kedung Langgar dan Cabean di Jawa Tengah, Bendungan Riam Kiwa di Kalimantan Selatan, serta Bendungan Kolua di Nusa Tenggara Timur. Proyek tersebut akan didanai melalui APBN yang dialokasikan Kementerian PUPR pada tahun anggaran 2022. Rencana pembangunan 4 bendungan baru ini memperbanyak jumlah proyek bendungan baru yang akan terbangun. Salah satu bendungan yang saat ini sedang digarap adalah Bendungan Bener yang bakal dibangun di Desa Guntur, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Bendungan ini akan menjadi bendungan tertinggi di Indonesia. Sementara itu, Ditjen SDA sendiri mendapatkan total alokasi pagu indikatif tahun 2022 sebesar 41,4 triliun rupiah. Terdiri dari 38,58 triliun rupiah untuk ketahanan SDA dan 2,45 triliun rupiah untuk dukungan manajemen. Sebesar 11,35 triliun akan dialokasikan untuk melanjutkan 34 bendungan, pembangunan 4 bendungan baru, dan revitalisasi 3 danau prioritas. Rencana program prioritas Ditjen SDA tahun 2022 yang lainnya diantaranya pada sektor irigasi dan rawa, yaitu pembangunan jaringan irigasi seluas 5.000 hektar dan rehabilitasi jaringan irigasi seluas 100.000 hektar dengan alokasi anggaran sebesar 5,50 triliun rupiah. Ditjen SDA juga mengalokasikan 2,3 triliun rupiah untuk penyediaan air baku melalui peningkatan kapasitas air baku sebesar 1,5 meter kubik per detik, pembuatan akuifer buatan simpanan air hujan di 550 lokasi dengan pola padat karya, pembangunan 8 embung pada daerah sulit air, dan pemanfaatan bendungan yang sudah selesai dibangun. Kemudian rencana program pengendalian daya rusak dengan alokasi dana 7,32 triliun rupiah melalui pengendalian banjir sepanjang 60 km dan pengamanan pantai sepanjang 40 km, serta pembangunan 2 cek dam pada wilayah sungai atau WS prioritas. Adapun rencana-rencana program kegiatan Ditjen SDA lainnya pada tahun 2022 meliputi operasi dan pemeliharaan dengan rencana alokasi anggaran sebesar 8,63 triliun rupiah. Pengadaan lahan sebesar 3,9 triliun rupiah, pengendalian lumpur Sidoarjo sebesar 270 miliar rupiah, serta dukungan manajemen sebesar 2,84 triliun rupiah. Ditjen SDA juga mengalokasikan anggaran sebesar 4,85 triliun rupiah untuk program padat karya bidang sumber daya air. Program padat karya bidang sumber daya air tahun 2022 meliputi program pencepatan peningkatan tata guna air irigasi, akuifer buatan simpanan air hujan, serta operasi dan pemeliharaan infrastruktur SDA.